Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di acara Alive, acara yang kita tunggu-tunggu. Acara Alive ini diselenggarakan oleh Laboratorium Terpadu Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan hadirin dimanapun Anda berada, Alive kali ini mengusung tema sastra. Wah, sastra, anak-anak sastra nih. Ayo kita berkumpul nonton nih podcast, oke? Dan teman-teman semuanya, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah dosen di Universitas PGRI Adibuana Surabaya, program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Pana Pramulia, SPD MPD. Halo Bapak. Halo Mbak Mel. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan Pak Pana ini dulu pernah berkuliah di Adibuana juga ya Pak ya? Alumni saya. Alumni. Saya alumni. Keren banget. Dulu alumni di sini S1-nya di Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah ya? Iya, betul. Prodi yang sama dengan sekarang tapi namanya Sama berbeda. nomenklaturnya saya yang berubah. Oke. Berubah. Dan beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Negeri Surabaya, jurusannya juga Pendidikan Bahasa dan Sastra. Wah, ini ada sastrawan hebat di Adibuana, ini keren banget nih. Suatu kehormatan Pak Pana, kita kedatangan Pak Pana nih di sini. Waduh, saya yang terhormat sekali karena diundang di acara live ini ya. Wah. Bu Amel. Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini pembahasannya adalah sastra, yang dimana sastra ini identik dengan jargon kisah semua rasa atau kisah segala rasa gitu ya Pak Pana. Hari ini kita akan membahas banyak tentang sastra. Kalau teman-teman belum tahu apa itu sastra, saya jelaskan secara singkat bahwa sastra ini adalah ungkapan ekspresi manusia yang diungkapkan bisa melalui lisan maupun tulisan dan berdasarkan realita maupun imajinasi. Gitu ya Pak Pana ya, sastra ya. Wah, soalnya saya bukan sastrawan nih teman-teman semuanya. Sok-sok sastrawan ya. Oke Pak Pana, kalau menurut Pak Pana, kira-kira sastra itu apa sih Pak tujuannya? Apakah kita semua harus tahu dan paham tentang sastra? Atau hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati sastra itu Pak? Oke, Bu Amel. Kalau kita mendengar kata sastra atau membaca kata sastra, orang-orang sastra itu pasti langsung mengingat ungkapan dari Horatus. Ya, Horatus itu penyair dari Romawi. Bahwa sastra itu dulce et utile. Oh, oke. Ya, dulce et utile. Yaitu mencerahkan dan menyenangkan. Intinya kan itu ya, sastra itu. Yang pertama, sastra itu harus mencerahkan. Mencerahkan siapa yang membaca, siapa yang mendengar. Kemudian sastra juga harus menyenangkan. Ya, artinya sastra harus menghibur bagi siapapun yang membaca dan bagi siapapun yang mendengarkan. Karena sastra itu tidak hanya tulis, Bu Amel. Sastra itu juga ada sastra lisan, gitu. Nah, kemudian sastra sendiri di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya serapan dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra. Diserap utuh menjadi sastra. Yang bermakna teks sebenarnya. Teks yang isinya berupa instruksi dan pedoman. Ya, berupa instruksi dan pedoman. Jadi sastra itu di dalamnya ketika kita membaca itu banyak sekali petunjuk-petunjuk untuk kehidupan manusia itu sendiri. Gitu. Oke. Ya. Lanjut. Iya. Saya pernah membaca sebuah buku Pak Pana. Jadi di dalamnya itu menjelaskan kalau misalnya sastra itu dibagi menjadi dua, sastra serius dan sastra sebagai hiburan, seperti itu. Mungkin Pak Pana bisa menjelaskan apa itu makna sastra serius dan sastra hiburan. Ya, sebenarnya lebih dikenal dengan yang satunya sastra canon, yang kedua sastra populer, gitu ya, sastra populer. Sebenarnya keduanya sama ya, tujuannya sama. Keduanya ada dulce et utilenya semua. Tetapi yang canon, yang dianggap canon ini, itu bahasanya lebih estetis, gitu Mbak Mel. Ya,
bahasanya lebih estetis, lebih indah daripada sastra yang populer. Karena sastra yang populer itu mengikuti pasar. Iya. Intinya begitu, agar masyarakat ini mudah untuk memahami bahasa yang diungkapkan oleh penulis itu sendiri. Gitu. Nah, tapi sebelum itu begini Bu Amel, masyarakat kita Indonesia itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari sastra pada mulanya. Jadi sastra bagian dari masyarakat kita. Tapi sekarang kan berubah ya. Berubah bahwa tidak semua masyarakat itu suka sastra. Tidak semua masyarakat tahu sastra. Berbeda dengan masyarakat tradisional kita pada zaman dulu. Nah, sebagai contoh, di Betawi ya, di Betawi itu ada tradisi namanya palang pintu. Nah, itu tradisi perkawinan di masyarakat Betawi. Itu antara pengiring pengantin pria dan pengiring pengantin wanita itu saling bertukar pantun. Oke. Nah, itu kan masyarakat awam loh, bukan masyarakat akademisi, ya, bukan masyarakat akademik. Sedangkan sastra sekarang itu kan hanya dikonsumsi oleh masyarakat akademik, itu pun dari program studi pendidikan bahasa Indonesia atau program studi sastra. Yang lain mungkin program studi filsafat ya, yang mengkonsumsi sastra. Berbeda dengan masyarakat dulu yang memang masyarakat awam pun itu tidak bisa lepas dari sastra. Di Jawa sendiri, ketika bulan itu purnama, masyarakat kan lepas begitu saja di lapangan yang luas gitu ya. Dari anak-anak, remaja sampai orang dewasa. Yang anak-anak itu kan biasanya dolanan ya, diiringi oleh tembang dolanan. Nah, tembang dolanan sendiri kan sastra, gitu kan? Tembang dolanan sendiri kan sastra. Sedangkan yang dewasa atau orang tua itu biasanya mocopatan. Mocopat kan juga sastra. Baik tembang dolanan maupun mocopat. Ya kalau sekarang ada sastra canon, ada sastra populer ya. Tembang dolanan itu ya bisa diistilahkan sastra populer gitu ya. Sedangkan mocopat itu sastra serius atau sastra canon gitu. Itu sama, dua-duanya memuat petunjuk, instruksi, pedoman, dan juga memuat hal yang menyenangkan atau hiburan. Misalnya tembang dolanan, lir-ilir gitu ya. Lir-ilir tandure wo sumilir. Lir. Bu Amel tahu maknanya lir? Ilir, bangun. Oke. Ngelilir ya. Dari tidur terbangun itu kan ngelilir ya. Tetapi kalau bangun kan lir. Bangunlah. Oke. Ya, bangunlah. Ini tanamannya sudah menghijau begitu kan ya. Nah, ini kan nasihat toh bagi masyarakat sebenarnya. Walaupun itu tembang dolanan. Ya kan? Iya. Penekno blimbing kuwi. Panjatlah blimbing itu, blimbing yang puluh ya, yang buat sayur itu ya. Bukan blimbing yang buah. Blimbing puluh itu. Jadi itu kan pohonnya licin sekali. Walaupun licin, itu tetap panjatlah. Walaupun hidup ini sulit tetap dijalani. Gitu kan? Nah, blimbing puluh kenapa blimbing puluh? Zaman dulu blimbing puluh ini untuk mencuci pakaian. Zaman dulu. Dengan pajatlah blimbing kuwi lunyu-lunyu penen kanggo mbasuh dodot ira. Oh, dodot itu pakaian. Ira itu aku untuk membasuh pakaianku. Nah, itu secara harfiah kan ya. Secara harfiah pakaian seperti ini ya, baju. Tapi sastra kan tidak hanya dipahami secara harfiah. Harus dipahami secara filosofis. Ya kan? Pakaian di sini yang dimaksud bukan hanya pakaian harfiah saja, tapi pakaian hati. Kumitir bedah ing pinggir, hati kan ada di pinggir kan. Nah, untuk menyulam hati yang sudah rusak, itu kan sastra populer ya, seperti itu. Belum lagi nanti mau copat. Biasanya kita ambil satu saja, sinom ya, metrum sinom ya. Mula dolaku utama
tumraping wong tanah Jawi, wong agung ing ngeksi kondo, Panembahan Senopati, Kapati Amarsuti, tumraping hawa lan nepsu, pinesu tapa brata. Wah saya Apa itu artinya itu, Pak? siang ratri. Siang itu siang, pagi atau siang, ratri itu malam. Berarti setiap saat maknanya. Nah, jadi di situ kita itu harus menjadi manusia yang bisa mengontrol nafsu kita. Untuk mengontrol nafsu kita ya kita harus berpuasa, gitu kan. Papa Broto itu kan puasa, yang kita lakukan setiap saat, gitu kan. Untuk apa penutupnya? Hamun mangun karena tiasing sa somo, untuk membangun tatanan masyarakat yang antara satu dengan lainnya saling mengenakan hati. Nah itu kan dahsyat ya. Wah, luar biasa. Itu dekat dengan masyarakat kita. Itu dekat dengan masyarakat kita. Ya. Iya. Ada lagi jenis sastra yang di Jawa itu. Mohon maaf saya membahas Jawa karena saya mempelajari Jawa ya. Cangkriman itu yang paling sederhana ya. Cangkriman itu tebak-tebakan, ya kan? Misalnya pitik walik sabu kebon, gitu ya. Apa? Ya. Jawabannya kan nanas. Nah, ya kan? Lah, iya kan pitik walik sabu kebon jawabannya nanas. Pitik walik sabu kasur jawabannya kemoceng atau sulak itu kan. Teka-teki ya Pak ya? Itu teka-teki. Oke. Nah, jadi sastra itu kan tadi sudah disebutkan ya bahwa sastra itu mencerahkan dan menyenangkan, gitu ya. Nah, mencerahkan ini itu kan salah satunya mendorong orang untuk berpikir. Sastra kan begitu. Makanya yang paling sederhana itu ya cangkriman itu, tebakan yang paling sederhana. Kalau ingin meningkat ya memaknai macopat tadi atau tembang dolanan yang kita diminta untuk berpikir apa maknanya di lagu itu gitu ya Pak. Ya, makanya ketika orang membaca sastra itu membuat orang berpikir, sehingga dampaknya orang tidak akan membuat keonaran, Bu Amel. Iya. Karena apa? Dia sibuk berpikir. Dia tidak sempat berpikir untuk berbuat onar. Nah, makanya sastra penting bagi kehidupan kita. Oke. Berdasarkan apa yang diungkapkan atau dijelaskan oleh Pak Pana barusan ini, apakah seorang yang penikmat sastra itu wajib atau diharuskan untuk mengkritik juga Pak? Kalau misalnya mengkritik itu kan membuat kita mempelajari suatu karya sastra itu ya. Nah itu apakah sebagai kita penikmat itu, apakah kita juga mengkritik atau mempelajari itu Pak? Ya, kalau mengkritik saya pikir tidak ya. Tapi kalau menganalisis mungkin iya. Ya, menganalisis mungkin iya. Karena berbeda antara analisis dan kritik ya, ranahnya berbeda. Jadi kita ke sastra modern dulu ya Bu Amel. Di dalam sastra modern itu ada 3 konsep ya, di mana sastra itu nanti akan berkembang. Yang pertama, orang itu mempelajari sejarah sastra. Ya. Di dalam sejarah sastra itu orang akan mempelajari karya. Ya, misalnya di Indonesia ada Angkatan Balai Pustaka. Salah satu karya yang paling populer di Balai Pustaka adalah Siti Nurbaya. Jadi kan Kasih Tak Sampai itu karya Bapak Marah Rusli, ya Pak Marah Rusli. Kalau kita ingin mengetahui peristiwa di zaman itu, kita bisa membaca karya sastra dari Pak Marah Rusli, gitu kan? Iya. Ya, peristiwanya ada apa saja, ada hukum adat apa saja saat itu, kemudian posisi dari pribumi dengan kolonialisme itu seperti apa kan diceritakan kan di Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai itu. Nah, kemudian ada orang yang membaca menganalisis. Ada orang membaca tidak hanya menganalisis tapi juga mengkritik. Dari kritik ini ya orang akhirnya, terutama penulis karya sastra yang membaca kritik, akhirnya
membuat kreativitas baru ketika menulis karya sastra berdasarkan hasil kritik sastra. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi sejarah sastra ya. Kemudian ada teori sastra. Teori sastra ini untuk menganalisis karya sastra. Selanjutnya ada kritik sastra. Kritik sastra untuk mengkritik baik hasil analisis maupun dari karya itu sendiri. Sehingga karya sastra setiap periodisasi atau periode bisa berkembang. Sampai saat ini di zaman sastra cyber. Sudah cyber ya model sastra. Gitu Mbak Mel. Ya. Wah, saya pernah membaca beberapa novel di zaman dulu Pak, seperti Azab dan Sengsara, karya kalau nggak salah Merari Siregar ya. Nah kemudian ada Layar Terkembang, kemudian Belenggu. Habis gitu ada satu lagi Pak, yang ini Salah Asuhan kalau nggak salah ya. Nah itu keren-keren banget dan membuat kita itu berpikir, karena kita tidak hanya membaca guys. Kita itu bisa mengulang per paragraf ya Pak ya. Karena di situ bahasanya bukan bahasa Indonesia yang seperti kita sehari-hari, tapi bahasa Melayu. Tapi itu bagi beberapa orang, sebagian orang itu sangat menantang Pak kalau membaca itu. Kita bagaikan masuk di dalam cerita itu gitu Pak. Nah itu sastra populer atau sastra canon ya Pak ya? Baik, yang disebutkan Bu Amel tadi itu karya-karya yang masuk angkatan Pujangga Baru namanya. Setelah Balai Pustaka. Ya, setelah Balai Pustaka kemudian muncul angkatan namanya Pujangga Baru. Ya. Angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru karya-karyanya itu menggunakan bahasa Melayu. Ya, karena memang pada saat Balai Pustaka bahasa Indonesia belum ada. Ya kan, bahasa Melayu yang populer. Memang pada saat itu sastrawan-sastrawan berasal dari Sumatera, ya kan, dari Sumatera. Mulai dari Pujangga Baru ini bahasa Indonesia sudah diikrarkan di Sumpah Pemuda itu, ya. Makanya melalui Pujangga Baru ini bahasa Indonesia masif tersebar ke seluruh masyarakat Indonesia. Dan apakah karya itu canon atau populer? Kalau menurut saya pribadi itu sastra serius, ya sastra canon, karena berdasarkan ciri-ciri bahasa yang diungkapkan, ini estetis. Karena fungsi sastra itu paling tidak ada 5 Bu Amel. Fungsi sastra. Yang pertama ada fungsi didaktik, memberikan pendidikan. Yang kedua fungsi etik, mengajarkan moralitas. Yang ketiga ada fungsi estetis, keindahan, tata tulisan, diksi-diksi, keindahan, gitu ya. Yang keempat ada fungsi religius. Ya, religius itu sebenarnya sederhana. Kita lewat di sebuah jalan, ada batu tergeletak di tengah, kemudian kita menyingkirkan batu itu untuk kita pinggirkan, itu sudah religius. Sederhana itu sebenarnya religius itu. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ada fungsi rekreatif. Nah, rekreatif itu hiburan. Nah, paling tidak ada 5 ini. Jika memenuhi 5 ini, berarti ya itu sastra canon, sastra serius. Ya kan, ada unsur pendidikannya. Kalau kita baca Belenggu, Terkembang, unsur pendidikannya pekat sekali. Unsur etiknya pekat sekali. Gitu. Bagus banget ya itu ya. Saya sampai sekarang masih keinget salah satunya ya yang Azab dan Sengsara itu. Saya jadi ikutan sedih gitu ya kalau membaca itu gitu teman-teman. Oke, Pak Pana tadi sudah banyak dijelaskan dan tadi Pak Pana juga menyinggung masalah filosofi itu kan ya. Nah, yang saya tanyakan Pak, kan sastra itu juga identik dengan filsafat ya. Sastra dan filsafat itu banyak sekali di YouTube atau di buku-buku itu karya sastra dan filsafat. Nah, kalau Pak Pana bisa menjelaskan nih pada kita semua, apa sih hubungannya atau kaitannya sastra dengan filsafat gitu Pak? Baik, saya kembali lagi ya ke masyarakat kita dulu. Sebenarnya sastra, filsafat, kemudian dalam hal ini agama ya, bukan agama yang kita pahami ya, tapi unsur-unsur nilai-nilai agama itu sebenarnya jadi satu kesatuan, jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, cuma hari ini ya di dunia modern ini semuanya kan berpisah, semuanya dipisahkan, apalagi sudah masuk di
ruang lingkup akademik. Semua kan ada program studi filsafat ada sendiri. Kemudian program studi sastra ada sendiri, agama ada sendiri. Sebenarnya itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tidak ada agama yang tidak berfilsafat. Agama semuanya berfilsafat. Tidak ada sastra yang tidak berfilsafat. Semuanya sastra berfilsafat. Semuanya. Nah, filsafat dengan sastra dengan agama itu sama, tujuannya sama, mengajak masyarakat untuk berpikir. Ya kalau kita Muslim, kita membaca Al-Quran, berapa kali di Al-Quran itu disebut bagi kaum yang berpikir. Semua filsafat juga begitu. Ya sebenarnya berpikir itu menarik. Ya berpikir itu menarik. Bisa jadi apa yang kita pikirkan, pendapat kita bisa jadi keliru. Tapi kan tidak masalah. Di dalam dunia akademik sah keliru itu. Boleh. Berpendapat boleh walaupun keliru. Ya yang penting kita merefleksi, ada refleksi. Ya, ada refleksi. Jadi pendapat kita tidak harus benar sebenarnya. Yang penting ada refleksi, kita belajar terus, gitu kan? Yang paling penting seperti yang saya katakan tadi bahwa orang yang berpikir itu paling tidak berbuat onar di masyarakat. Itu yang penting. Benar. Ya, orang yang bersastra hampir tidak ada yang membuat onar di masyarakat. Karena berpikir sibuk dengan berpikir itu sendiri. Iya, benar. Gitu. Tapi memang ada anggapan ya Pak ya kalau misalnya orang sastra itu juga kebanyakan orang berpikirnya itu mohon maaf ya, misalnya nggak rapi, misalnya seperti itu ya. Misalnya nggak rapi atau bisa dibilang berandal atau gimana gitu ya. Nah, gimana itu Pak cara Pak Pana meluruskan bahwa walaupun seperti itu ya yang menjadi ciri khasnya orang sastra, tapi ternyata orang sastra itu juga kaum yang berpikir karena kesehariannya juga menganalisa suatu karya dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak kalau menanggapi hal tersebut? Baik, kalau itu bergantung orangnya ya Pak Amel, ya. Kalau itu bergantung orangnya ya. Tidak hanya orang yang dunianya sastra saja ya. Dunia apapun itu sebenarnya bergantung orangnya. Gitu ya, bergantung orangnya. Belum tentu orang yang gemar memakai jeans yang bolong-bolong, sobek-sobek itu ibadah sholatnya tidak rajin misalnya. Kan tidak selalu begitu. Stylenya ya Pak. Tidak selalu begitu kan? Iya. Tidak selalu begitu. Bukan berarti orang yang suka sastra kemudian compang-camping, ya, tidak menjaga pakaian, tidak menjaga ucapan, ya tidak selalu begitu, Bapak. Tidak selalu begitu. Banyak sekali orang sastra yang rapi. Kalau Bu Amel pernah mengerti atau tahu Pak Budi Dharma misalnya, kan rapi sekali. Teman kita Pak Soem itu sastrawan nasional, tercatat di dalam sejarah sastra Indonesia. M. Soem Anwar itu sastrawan angkatan 2000. Pak Soem Anwar itu sastrawan dosen nasional. Unipa ya Pak ya, bagi teman-teman yang belum tahu. Ya, dosen Unipa dan rapi. Apakah gondrong? Tidak. Apakah pakaiannya mencerminkan seorang berandal? Kan tidak. Benar-benar. Tidak ya. Itu tergantung orangnya masing-masing ya teman-teman ya. Walaupun kita banyak mengenal sastrawan-sastrawan dengan stylenya masing-masing, misalnya kaos hitam, habis gitu rambut gondrong dan lain sebagainya, yaitu memang stylenya masing-masing. Dan ada juga orang yang sastrawan tapi berpenampilan rapi, ya seperti itu teman-teman. Nah, terus gini Pak Pana, kita kan udah membicarakan sastra ngalor ngidul nih Pak ya. Tapi mungkin ada sebagian dari pemirsa di mana Anda berada ini yang belum paham ternyata sastra itu banyak banget karya sastra gitu ya Pak ya. Selain mungkin yang terkenal ya novel sama puisi. Nah, selain novel sama puisi, apalagi sih Pak Pana? Baik, jadi sastra itu dibagi dua ya, ada sastra tulis, ada sastra lisan. Oke. Ya. Kita sastra tulis dulu, kita bahas sastra tulis dulu. Sastra tulis ada 3. Yang pertama ada puisi, yang kedua ada prosa, dan yang ketiga ada drama. Ya. Sedangkan puisi kan genrenya banyak sekali, ya banyak sekali genrenya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Prosa itu ada roman. Siti Nurbaya itu roman.
Layar terkembang itu roman, bukan novel. Oh Ya, iya. itu ya. Roman ya. Ada roman, ada novel. Oke. Ya. Apa bedanya Pak Panah? Kalau roman itu menceritakan tokoh Heeh. dari dia lahir atau muda sampai dia nanti mati atau sampai tua. Oh gitu. Dan roman itu menceritakan pasti ada dua orang insan ya yang berbeda jenis kelamin saling memadu kasih. Ya, roman itu ya. Di Nurbaya kan dari kecil sampai dia mati ya. Datuk Maringgi sampai mati juga kan perang. Syamsul Bahri juga begitu. Layar terkembang juga begitu. Nah kalau novel kan tidak. Tokoh bisa langsung tua. Kalau novel kan lebih modern ya novelnya. Kemudian ada cerpen ya, cerita pendek. Ada cerbung, cerita bersambung, itu prosa. Ya. Isai yang mengkritik karya sastra itu juga disebut prosa. Oke. Gitu. Dan ada drama. Drama kan ada dua. Yang dipelajari bisa naskah dramanya atau pertunjukannya. Gitu kan? Atau pertunjukannya. Nah, itu yang saya tulis. Dan sastra lisan. Ya. Ada sastra lisan murni. Ada sastra lisan, ada sastra setengah lisan. Gitu ya. Gimana tuh? Nah, ya kan? Sastra lisan murni itu orang ketika bersastra itu tanpa diiringi oleh perangkat-perangkat apapun. Dongeng, ya, dongeng. Ketika ibu kita atau nenek kita mendongeng itu tanpa perangkat apa-apa. Misalnya mendongengkan bawang merah, bawang putih, ya, atau kelting kuning, kan tanpa perangkat apa-apa, langsung lisan kan. Itu sastra kan, dongeng. Kita kembali lagi ya, saya ulangi lagi. Nenek kita, nenek saya yang tidak sekolah itu bisa mendongeng. Jadi sastra kan melekat di dalam masyarakat kita. Iya. Berbeda dengan kondisi saat ini. Dongeng hanya diajarkan di mata pelajaran bahasa Indonesia, itu pun sedikit. Baik SD, SMP maupun SMA. Dan di perguruan tinggi di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Di satu mata kuliah. Berbeda dengan dulu. Nenek saya, ibu saya jago dongeng. Gitu kan. Ada dongeng, ada legenda. Oke. Ya, berbeda, tidak sama. Ya, kalau dongeng itu menceritakan cinta kasih seseorang yang happy ending. Kalau legenda itu sad ending. Semua legenda sad ending. Selalu ya. Sangkuriang. Iya. Terus Tangkuban Perahu, Prambanan, mati semua. Iya. Legenda Surabaya, mati semua, Suro dan Boyo. Ya. Iya, soalnya banyak orang awam ya termasuk saya kira legenda itu adalah kisahnya di zaman dulu Pak. Jadi ini ada legenda seperti itu. Berarti bukan ya Pak ya? Ya memang fiksi kan? Fiksi. Tapi yang itu kan kreativitas gitu ya? Masyarakat kita sendiri kan? Itu kreativitas masyarakat kita yang luar biasa. Dan banyak ini ya nilai-nilai moral ya terkandung. Nilai moral ya untuk menciptakan dongeng, untuk menciptakan legenda, fabel, ya, epik atau epos, kemudian sage, ada sage, kemudian ada mite atau mitos. Ya, itu keren. Jangan salah, mitos itu untuk pengontrol masyarakat, agar tidak melampaui batas. Ya, misalnya, kenapa pohon beringin diidentik ada genderuwonya? Kenapa? Dia tidak ditebang. Karena apa? Pohon beringin itu sumber air. Dan kalau ada pohon beringin, tumbuhan-tumbuhan di sekitarnya hidup. Ya, kalau tidak diidentikan seperti itu, habis pohon beringin pada saat itu. Iya ya. Kalau kita menganalisis ya mitos-mitos itu ya terserah percaya atau nggak percaya, tapi itu mengandung nilai-nilai moral juga ya. Kayak misalnya ini dilarang duduk di tengah pintu gitu kan, itu berarti kan menghalangi orang lewat masuk, atau duduk di bantal gitu. Oh iya, karena kan nggak sopan kan ya. Buat kepala gitu kan. Iya sih, gitu. Benar. Nah itu untuk mengontrol, untuk mengontrol masyarakat agar perilakunya tidak melampaui batas. Itu saja sebenarnya. Karena hukum yang dipercaya masyarakat tradisional itu adalah kualat. Iya. Gitu ya. Berbeda dengan
hukum yang tertulis saat ini yang banyak dilanggar itu. Kalau sudah musuhnya kualat, masyarakat kita tidak berani. Ya. Benar. Terus Pak Pana ini kalau pengajaran sendiri, pengajaran sastra itu gimana? Bapak Pana ini kan juga seorang dosen ya Pak ya. Selain sastrawan itu Pak Pana juga seorang dosen yang mengajar beberapa mata kuliah di Prodi Bahasa Indonesia. Gimana Pak cara untuk mengajarkan? Apakah 60% praktik, 40% teori atau bagaimana? Ya, baik. Untuk mengajar sastra, satu syaratnya yang mengajar harus punya modal sastra. Itu Tentu kan. ya, pasti itu. Karena sastra indah. Yang ngajar harus indah. Gitu ya. Bukan Bu Indah ya? Bu Indah pengajar sastra juga. Iya. Ya, Bu Bukan Indah, yang harus Bu namanya Indah itu Indah ya? malah punya syarat utamanya. Ya kan, namanya indah, Iya. cara mengajarnya indah, mengajarkan keindahan. Kan begitu. Termasuk sastra. Ya. Yang pertama kan harus punya modal sastra duluan ya. Tuh. Yang kedua, ketika kita mengajarkan sastra harus mempunyai pengetahuan yang luas. Ya, pengetahuannya harus luas. Ya, termasuk tadi ya ada sastra lisan murni, ada sastra setengah lisan. Ya belum saya sebutkan tadi sastra setengah lisan ya. Nah, sastra setengah lisan itu adalah sastra seni pertunjukan. Ya, ada wayang kulit. Drama itu juga, teater itu juga. Ya. Gitu. Tapi itu kan masuk modern kalau teater. Ini kan tradisional ya. Ada pergelaran wayang kulit, ada ludruk, ada ketoprak, kemudian ada janger, lenong. Itu Janger ya. tuh apa ya Pak? Janger dari Banyuwangi sama kayak hampir sama kayak ludruk begitu, atau ketoprak gitu. Ya, tapi ada tidak ada naskah ya zaman dulu ya, karena hafal orang-orang zaman dulu. Nah itu setengah lisan. Karena ada perangkat yang mengiringi. Nah, gitu. Terus susah nggak Pak untuk mengajarkan sastra? Terus satu lagi Pak, yang tadi kurang ya, harus memiliki modal sastra. Terus satu lagi harus bisa ini Pak, apa namanya, apa Pak? Kalau bahasanya ya, bisa puisi misalnya, bisa mau copat itu loh Pak. Iya. Iya nggak sih? Harus bisa makanya itu ya Pak ya. Sastra. Oh iya, Sastra. termasuk modal sastra ya. Dan jangan lupa harus seneng dulu. Harus cinta sama sastra ya. Dulu. Kalau nggak seneng repot. Iya. Kalau nggak seneng repot. Makanya bagi mahasiswa yang sudah terlanjur memilih mata kuliah atau program studi pendidikan bahasa Indonesia, Anda harus belajar mencintai prodi Anda. Biar menyenangkan. Biar kalau kita sakit rugi gitu. Oke. Nah, saya dulu begitu ketika kuliah. Saya sakit itu saya paksa masuk karena kalau nggak masuk rugi saya. Karena seneng. Nah, seperti apel ke pacar itu. Kita kan seneng ya. Sudah terlanjur senengnya wos gak karu-karuan. Mau apel hujan. Kan menyesal ya kita ya. Saja. Kan menyesal kita ya nggak jadi datang. Iya. Saya harap mahasiswa juga seperti itu gitu loh. Ya, ketika sakit atau terhalang hujan sedih. Sedih, nyesel. Waduh, saya seneng soalnya, gitu loh ya. Saya soalnya terlanjur jatuh cinta, saya harus datang. Nah, harusnya begitu. Kalau sudah seneng, sudah jatuh cinta, masuk terus. Pasti masuk terus. Berarti nggak hanya teori yang dipelajari ya, praktek pun juga harus bisa harus gitu ya. Bisa. Jadi jadi harus bisa. Tapi bergantung mata kuliahnya juga, Bu Amel. Kan ada mata kuliah tahapan-tahapan ya. Ada yang teori, kemudian teori dulu, baru analisis gitu ya. Kemudian ada yang praktek membaca, praktek seni pertunjukan dan kayaknya ada tahapan-tahapan kalau itu. Keren banget ya. Saya berharap ini sih ada lanjutannya ya untuk podcast kali ini. Soalnya masih belum ada di live ini yang membahas tentang sastra Pak Pana. Jadi mudah-mudahan teman-teman dari nggak hanya prodi bahasa Indonesia aja yang nonton ya, tapi juga prodi-prodi lain bisa mempelajari tontonan ini yang membahas tentang sastra. Satu lagi nih Pak Pana sebelum berakhir, saya ingin Pak Pana mempertunjukkan kemampuan Pak Pana dalam mungkin berpuisi ya, singkat aja sebagai ini nih penutupnya. Gitu. Saya akan baca puisi saja ya, Iya, Mel, tapi bukan puisi saya. Gak apa-apa. Dan alhamdulillah saya hafal puisi ini. Ya. Sip. Memang saya sering membaca puisi tanpa teks ya. Puisi yang saya suka, saya hafal. Gitu ya. Surat di Al-Quran yang saya suka, saya hafal gitu ya. Gitu.
Nah itu model sastra seperti itu gitu. Walaupun para pembaca puisi tetap harus membawa Itu kalau teks. lomba ya. Oh gitu Beda ya kalau standar lomba dengan standar seni di luar lomba itu berbeda. Oh. Ya, berbeda ya. Oke. Baik, silakan Baik. Pak Pana. Oke, sambil duduk saja ya. Iya. Angin. Karya Sunu Catur Budiono. Angin yang singgah di berandamu, kenapa tidak kau sapa? Ia ingin bertemu denganmu untuk ngobrol sambil menikmati kepulan asap yang kau ciptakan. Tentu dengan hidangan kopi hitam dan ketela bakar sekadarnya. Ajaklah ia berbincang yang ringan-ringan saja tentang anak-anak yang sudah tidak lagi kenal suwek dan kembili, tentang luku yang hilang dari persawahan, tentang belangkon dan surjan, tentang tusuk konde, tentang jarit yang tidak pernah masuk mall, atau tentang arsitektur rumah seperti joglo, serotong, gebyok, sinom, limasan, atau tentang apa sajalah. Akan lebih gayeng sambil menikmati palaran kinanti sopo kastowo. Itu pun kalau kau punya. Atau kamu lebih suka menikmati tutut manggung. Apa boleh buat. Angin yang singgah di berandamu ingin banget kau sapa. Kamu sedang pergi kemana? Apakah kamu sedang medar weda tama, ulang reh, Dewa Ruci, Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruwating Diu, atau malah kamu sedang berjalan-jalan menikmati kemacetan kotamu yang tidak pernah tidur itu. Kemana? Sedangkan belangkon dan surjanmu yang sudah tua dan berdebu itu tidak pula kau hiraukan. Mengenakan jin dan casual memang lebih nyaman. Terima kasih. Wah, saya walaupun ada beberapa diksi yang nggak paham Pak Pana, tapi saya merinding jujur. Jadi nggak hanya kata-katanya aja yang indah ya teman-teman ya, tapi juga cara menyampaikannya juga harus indah. Itu baru bisa bikin merinding dan bisa ingin mendengarkan lagi dan mendengarkan lagi. Luar biasa banget Pak Pana. Saya harap semoga ada acara-acara lain ya, nanti kita bisa bertemu ya teman-teman ya, bertemu dengan Pak Pana dan Pak Pana akan membacakan puisi yang indah lagi. Oke, tapi sayang banget Pak Pana waktunya udah habis. Waduh, Wah, padahal saya lagi pengen seru-serunya lama nih. di sini. Iya, saya juga. Tapi apa boleh buat ya, semoga kita bisa berjumpa lagi di acara live dengan tema-tema yang tidak kalah menarik lainnya. Saya Amel dan Saya Pana Pramulia. mengundurkan diri dari hadapan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.